يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الطيبين. Auladi rahimahumullah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, dulu ada orang tua. Orang tua ini dia saking sepuhnya sehingga membutuhkan tongkat untuk berjalan. Orang tua ini seorang mufassir, alim kabir. Orang tua ini betul-betul memahami tentang hakikat Islam. Beliau mufassir, dikenal di Timur Tengah. Cuman beliau ini tawadhu. Suatu hari dia sedang berjalan di trotoar. Ketika beliau berjalan di trotoar, ada seorang pemuda yang benci kepada para ulama. Ada seorang pemuda yang gak suka dengan ulama, dengan agama Islam. Dianggapnya bahwa agama Islam ini adalah agama primitif, agama kuno, agama tidak menjunjung masa depan. Walhasil pemuda ini berjalan di belakang ulama tadi. Ulama tadi umurnya sudah tua yang pakai tongkat tadi. Tiba-tiba sama pemuda ini karena benci sama ulama ini didorong, pura-pura jatuh, didorong si orang tua tadi, ulama tadi. Begitu didorong, ulama ini jatuh dan pemuda ini pura-pura jatuh supaya kesannya bahwa dia tidak mendorong ulama. Pura-pura jatuh. Begitu pemuda ini jatuh, ulama ini jatuh, ulama ini terluka. Tapi apa yang dilakukan oleh ulama ini? Ulama ini langsung bangkit, berdiri dengan berat sambil memegang tongkatnya. Dia menghampiri pemuda tadi. Saya mengatakan, tidak apa-apa ya, mudah-mudahan kamu tidak apa-apa ya. Mohon maaf ya, barangkali karena saya kamu terjatuh. Padahal si pemuda ini tahu bahwa yang mendorong itu, yang membuat jatuh itu ya pemuda ini. Dia hanya pura-pura jatuh. Si pemuda ini mengatakan, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia pulang. Sampai ke rumahnya dia berpikir, kenapa orang tua tadi kok begitu perhatian sama saya. Kemudian menjaga-jaga jangan sampai terluka kamu dan lain sebagainya. Sementara padahal saya ini niat jongklokin orang tua tadi karena saya benci kepada ulama atau kepada agama. Gerangan kenapa? Ternyata setelah si pemuda ini pelajari kelakuan ulama tadi, akhlak ulama tadi, ini keluar buah daripada keyakinan dia kepada Allah SWT. Buah daripada selama ini dia mengaplikasikan perintah-perintah Tuhan. Buah daripada segala perintah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Auladi rahimahullah, anak-anakku yang saya cintai, Islam itu adalah agama terakhir, agama samawi yang paling akhir. Islam itu terdiri dari 3 hal.
dan tiga-tiganya perlu dipegang. Yang paling pertama yaitu adalah akidah. Akidah itu ikatan. Ikatan itu ikatan kita dengan Tuhan kita, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan akidah. Setelah kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mempercayai bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita sendirian. Pasti mengutus seorang pembimbing kepada kita. Ya, kalau kita buat karya ilmiah di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, biasanya suka ada pembimbing untuk membenarkan jalan kita. Begitu juga dengan walillahil matsalul a'la, Tuhan mengutus seorang rasul, seorang utusan untuk membimbing kita supaya kita kalau pintar menjadi benar, supaya kita selalu baik, supaya kita selalu berakhlak, berbudi, pekerti yang luhur. Setelah kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, kita pun percaya ada hari akhir. Karena selama ini kita melihat ya, banyak orang-orang yang masih muda-muda sudah pada meninggal. Yang tua juga banyak yang meninggal, yang muda juga banyak yang meninggal. Kemarin kita lihat di TV ya, bahwa ada pesepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas, ya, dia melawan arah, kurang lebih ada 8 motor itu ya, ditabrak sama supir truk. Itu karena kesalahan-kesalahan dia sendiri itu sebetulnya, karena tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak mengikuti bimbingan-bimbingan dari keselamatan dalam berlalu lintas. Begitu juga kita. Setelah kita dibimbing sama Nabi Muhammad, kita juga menyaksikan banyak yang meninggal, banyak yang wafat. Pasti semuanya akan wafat, akan meninggal, dan di akhirnya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya juga dengan hari al-ma'ad, hari akhir, hari kebangkitan. Setelah kita percaya dengan akidah, Islam itu menuntut kita karena kita percaya sama Tuhan, percaya Nabi Muhammad sebagai utusan, percaya nanti ada hari akhir, otomatis Nabi Muhammad juga memberikan manual book untuk menuju Tuhan, yaitu syariah. Yang pertama akidah, yang kedua syariah. Syariah itu dari ajaran-ajaran risalah yang diajarkan oleh Rasul SAW. Seperti sekarang ini kita disuruh sholat duhur, disuruh sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh ya. Juga disuruh puasa, juga disuruh bangun tidur. Itu kita bangkit harus menghadap Tuhan kita dulu, laporan sama Tuhan kita ya. Begitu bangun subuh langsung ke kamar mandi, bersih-bersih, kita langsung menghadap Tuhan kita dan mengucapkan apa yang pertama, Allahu Akbar. Setelah itu di siang hari kita terus continue berhubungan dengan Tuhan kita, itu melakukan sholat duhur, asar, terus juga maghrib, diakhiri dengan sholat isya sebagai penutup. Karena setelah sholat isya itu kita akan merasakan, nanti kita tidur itu seperti di alam lain, katanya Pak Quraisy. Contoh kematian itu adalah ketika bermimpi. Begitu kita mimpi, seakan-akan kita tidak hidup di dunia, di alam yang lain. Nah, kalau andai kata kita sudah menjalankan manual book yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baru ada buahnya yang disebut dengan akhlak, natijah, hasil daripada kepercayaan kita kepada Tuhan kita, kepada Nabi kita, kepada hari akhir kita. Apa natijahnya? Hasilnya apa? Hasilnya adalah kita berbuat akhlak, berkarakter baik, bersopan santun, dan seterusnya dan seterusnya. Tadi ulama tadi kenapa berbuat baik?
hasil daripada kepercayaan ulama tadi kepada Tuhan, hasil daripada perjalanan rohani ataupun jasmani yang selama ini dia ikuti melalui manual book yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia pun menjadi berbuat baik, berakhlak baik. Si pemuda tadi pun yang asalnya membenci kepada agama Islam karena melihat sopan santun dan karakteristik si ulama tadi dengan apa namanya yang disebut dengan akhlak itu apa sih? Endaswadnatil ula. Refleksi kita ketika ada kejelekan, ketika kita dihina, ketika kita jatuh, ketika kita diganggu sama orang lain, bagaimana? Apabila refleksi kita jelek, otomatis karakteristik kita jelek. Tapi apabila refleksi kita baik, ulama tadi begitu jatuh, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, padahal dia terluka, yang berdarah, tapi dia langsung berdiri dengan kesusah payahan memegang tongkat dan menghampiri si anak muda tadi. Nah, kau tidak apa-apa ya. Inilah natijah daripada keyakinan akidah, syariah, aplikasi syariah, dan buahnya adalah akhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا